Ya kami bersyukur hanya Yakult yang diizinkan pemerintah Indonesia sebagai klaim probiotik. Hanya Yakult, yang lain tidak. Karena apa? Untuk mendapat klaim probiotik itu nggak gampang. Bakteri yang ada itu harus sampai, bukan spesies, bukan genus, tapi harus strain. Jadi anak cucu cicitnya, dan itu sudah harus terbukti belasan tahun, itu harus dilihat perkembangan sampai tidak ada yang menjadikan patogen. Dan tentunya kami juga tidak izinkan untuk dijadikan harga-harga diskon. Nggak ada Yakult harga-harga, nggak boleh. Karena manfaatnya yang penting, bukan harganya. Jadi value-nya itu benefit-nya itu adalah di value ingredients-nya, bukan di taste-nya, bukan di harganya. Halo pemirsa, jumpa lagi di podcast dari Redaksi Swa, tempat kita ngobrol inspiratif seputar brand, leadership, keuangan, human resource, entrepreneurship, dan aspek bisnis lainnya. Kali ini kembali bersama saya, Ari Lilia, dan di episode kali ini kita akan mengulas sebuah brand yang bisa dibilang udah melegenda di Indonesia ya. Siapa yang nggak kenal Yakult, ya kan? Nah, hari ini kita akan bahas mengenai strategi Yakult untuk menjaga relevansi merek di era konsumen yang semakin kritis. Dan hari ini kita beruntung karena diterima langsung di kantornya Yakult, dan sudah ada bersama kami Bapak Antonius Nababan, Senior Direktur PT Yakult Indonesia Persada. Apa kabar Pak Antonius? Baik, Mbak Lili, sehat. Terima kasih Pak, udah berkenan menerima kami hari ini. Sama-sama. Oke, baik pemirsa, sebelum kita lanjut ya, saya seperti biasa mau mengingatkan untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Pak Antonius, kita mulai saja nih Pak. Ini kan Yakult sudah ada di Indonesia hampir 35 tahun ya Pak? Benar. Sejak 1991. Sejak 1991. Masih muda, Pak. Wah, udah legend itu ya, 35 tahun. Nah, sepanjang itu gimana sih Pak strateginya untuk tetap bisa menjaga relevansi merek, terutama di era konsumen yang semakin kritis saat ini? Ini dalam konteksnya kritis itu terutama dalam hal nutrisi dan kesehatan ya Pak. Iya, terima kasih Mbak Lili. Pertama-tama terima kasih untuk tim SWA yang bisa mengajak Yakult dalam mengedukasi masyarakat tentunya dengan adanya kesempatan seperti podcast hari ini. Kalau bicara mengenai perilaku sekarang masyarakat di Indonesia mengkritisi tentang makanan atau minuman, kita bisa melihat sendiri. Jangankan produk yang bayar ya, MBG aja dikritisi. Nah. Itu gratis. Gitu. Gratisnya 10.000 lagi. Nah. Jadi memang sekarang ini isu tentang makanan minuman menjadi hal yang hangat sih. Ya, dan kita tahu sendiri bahwa makanan itu hal yang sangat utama ya. Dan dengan adanya MBG yang sekarang ini baru setahun 14 bulan barangkali ya. Itu sudah menjadikan kesadaran masyarakat tentang apa yang dikonsumsi itu menjadi lebih bernilai. Jadi sekarang kalau kita lihat di MBG itu, kalau tidak ada protein sudah protes. Orang mulai aware dengan sudah komposisi. Aware. Tidak ada buah sudah protes, vitaminnya nggak ada. Saya pikir itu hal yang positif lah di masyarakat kita sekarang. Dan selain itu semakin banyak functional food, makanan-makanan yang dari herbal, makanan dari tanaman-tanaman tertentu, itu isunya semakin hangat. Tentunya ini menjadikan satu perilaku industri yang lebih mendekatkan diri kepada bukan hanya sekedar taste, rasa dan segala macam, tapi harus ada functional food-nya. Di sinilah Yakult bertugas untuk menjadikan kesadaran ini tetap ada sampai saat sekarang.
Oke. Tapi dahulu kita kalau mau boleh kilas balik ya Pak, dulu di awal Yakult hadir di Indonesia itu seperti apa Pak strateginya untuk mengkomunikasikan tadi kesadaran mengenai gizi dan suplemen tambahan? Namanya belajar nggak ada bosan-bosannya Mbak. Hmm. Jadi waktu pertama kali masuk pun pendekatan yang kami lakukan adalah pendekatan kesadaran kesehatan itu melalui edukasi. Jadi kami kunjungi masyarakat dari rumah ke rumah, kami ketok pintu, kasih tahu. Pada tahun 1991 kami mulai Yakult di Indonesia, ya, walaupun di Jepang sudah 90 tahun ya, di Indonesia baru 35 tahun, itu banyak penolakan. Banyak sekali relaktan terhadap bakteri. Masih quote and quote orang nganggap itu kuman. Oh iya, bakteri kuman. Bakteri kuman. Nah, pada saat itu kesulitan kami adalah bagaimana membedakan bakteri baik dan bakteri jahat. Orang berpikiran namanya bakteri adalah kuman. Mereka nggak peduli bahwa itu adalah bakteri baik. Nah, itulah menjadi challenging kami dibandingkan dengan sekarang ini. Nah, ini berarti sudah puluhan tahun dalam dunia bisnis yang bergerak cepat seperti ini, itu gimana tadi Pak menjaga keseimbangan antara konsistensi dan kebutuhan untuk terus relevan dengan konsumen, dengan pasar? Yang pasti kita harus mengedukasi semua level. Semua level. Kami nggak berani membuat segmentasi produk ini. Nggak boleh hanya untuk ibu-ibu, untuk anak-anak, nggak boleh. Jadi semua level mulai dari TK sampai dengan lansia, kami harus edukasi mereka. Karena apa? Kesehatan itu hak mandatori semua orang. Ya siapapun makhluk hidup perlu sehat. Apa gunanya kita misalnya mungkin ganteng, cakep, banyak duit, tapi sakit-sakitan. Nah itu kita hindarkan dengan cara edukasi yang kami lakukan. Melalui karyawan kami, melalui ibu-ibu Yakult Lady yang merupakan independent dealer kami, melalui kegiatan perusahaan semua. Jadi whole activity kami lakukan adalah edukasi. Dan belum selesai sampai sekarang. Karena mungkin sampai kapanpun itu harus. Edukasi sesuai sebuah keniscayaan harus dilakukan. Jadi caranya edukasinya tetap jalan, tapi mungkin konten yang dibicarakan itu disesuaikan dengan dari generasi ke generasi. Improvisasi. Sesuai dengan tumbuhan ilmiah yang kita update lah ya. Karena kita setiap saat ada selalu penemuan ilmiah. Kalau di Indonesia kami nggak punya laboratorium untuk penelitian ilmiah. Tetapi kalau di Jepang, kami punya science lab-nya itu yang lebih dari 300 orang mikrobiologi setiap hari. Image-nya science lab kami di Indonesia ada di Kidzania, di Jakarta, dan Kidzania di Surabaya. Kami buat science lab-nya di situ. Orang datang ke laboratorium, meneliti mengenai bakteri, dan presentasi sebagai seorang peneliti tentang bakteri itu sendiri. Gitu. Itulah miniatur yang kami buat. Karena di sini agak sedikit costly ya buat sebuah laboratorium ya. Nah, tapi di Jepang karena pusat daripada seluruh Yakult dunia ada di Jepang. Oke, jadi itu mungkin juga cara untuk menjaga kredibilitas ilmiah Yakult yang dikomunikasikan ke masyarakat ya. Ya, tentunya kami juga harus selain daripada mengkomunikasikan itu, kami harus bertanggung jawab terhadap quality produk di lapangan. Jadi Yakult itu harus kami simpan di bawah suhu 10 derajat Celcius di atas 0, jangan sampai beku. Jadi harus disimpan pada pendingin yang standar dan tidak boleh sampai ada expired. Sehingga pelanggan akan mendapat produk yang bukan expired. Dan tentunya kami juga tidak izinkan untuk dijadikan harga-harga diskon. Nggak ada Yakult harga-harga, nggak boleh. Karena manfaatnya yang penting, bukan harganya. Jadi value-nya itu di... Benefitnya itu adalah di value ingredients-nya. Bukan di taste-nya, bukan di harganya. Karena Yakult itu harganya jauh lebih murah dari biaya parkir. Iya juga. Satu pack itu kan berapa tuh? Ya, sekarang ya let's say Rp11.000 lah. Satu botolnya kan cuma 2.000-an. Betul. Parkir sekarang, parkir motor aja nggak dapat 2.000. Nah ini komunikasinya Yakult tuh pendekatannya selalu edukasi kesehatan ya Pak. Yep. Itu kenapa pendekatannya selalu edukasi kesehatan jadi strategi pemasaran? Sejak perusahaan berdiri di Jepang dan di seluruh dunia, dimulai dari Taiwan, terus di Indonesia, sampai ke Myanmar, itu ada sebuah prinsip dari organisasi perusahaan kami. Yaitu kami membentuk suatu keluarga yang bahagia dan masyarakat yang sehat. So ini yang harus kami sampaikan. Agar masyarakat menjadi sehat, kita harus teamwork sebuah keluarga.
bukan teamwork sebagai pekerja, teamwork sebagai keluarga. Kalau sebagai pekerja, ada yang di SP didiamkan aja. Tapi kalau kita misalnya sebagai keluarga, kuku jari kaki tangan kita ini, cantengan, ya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kesakitan. Itu keluarga, gitu loh. Ini prinsip organisasi yang kami miliki, sehingga semua lintas departemen itu harus sejalan. Jadi semua harus bisa mengedukasi. Jadi orang finance pun harus bisa mengedukasi, orang pabrik harus bisa mengedukasi, bukan hanya marketing, bukan. Semua orang harus bisa mengedukasi. Dan itu setiap hari Senin kami role play karyawan itu. Gitu, Mbak. Dan ada satu tagline Yakult yang saya bahkan dari kecil nih Pak, udah nempel banget di kepala. Saya minum 2. Setiap hari. Itu gimana ceritanya Pak sampai lahir tagline itu, dan itu sangat melekat di masyarakat? Itu peristiwa tahun 94. Waktu itu saya baru bergabung untuk di bagian itu. Sebelumnya Pak Antonius langsung di enggak, tapi salah satu bagian yang terlibat di situ. Jadi kita mengasosiasikan bahwa Yakult itu penting untuk menyerap gizi makanan, nutrisi yang kita membantu menyerap. Membantu, karena fungsinya itu membantu menyerap nutrisi untuk menciptakan daya tahan tubuh kita. Bagaimana daya tahan tubuh kita terbentuk? Karena nutrisi itu bisa membuat energi yang kita butuhkan terpenuhin. Selain itu, bakteri Yakult bila kita konsumsi dengan secara rutin, itu adalah bakteri probiotik. Terminologi probiotik itu tahun 94 oleh Michael Heisman dan Julian Valentin mengatakan, bila bakteri baik dikonsumsi dalam jumlah tertentu secara rutin dan terbukti bermanfaat, itulah probiotik. Kita mengerti waktu itu hanya Fleming mengatakan mengenai antibiotik. Tapi kan dekade 21 itu sudah beralih ke probiotik. Nah, waktu itu kami mau menjelaskan mengenai pentingnya mengkonsumsi Yakult untuk menyerap nutrisi di tubuh kita dari makanan yang kita konsumsi. Masih susah, bakteri itu masih dianggap kuman pada waktu itu. Nah, akhirnya melalui asosiasi pencernaan dari makanan yang kita konsumsi, kita akhirnya beralih kepada pendekatan makanan. Makanan paling gampang dikenal apa? Makan setiap hari. Makan setiap hari di Indonesia 2 kali. 2 kali makan dalam sehari. Puasa pun paling tidak 2 kali kan? Apalagi hari biasa mungkin 3 kali plus ngemil. Gitu ya. Nah, akhirnya dengan pemikiran makan itu 2 kali sehari, muncullah kata-kata minum pada saat makan. Dan disimpulkanlah itu, saya minum 2 setiap hari. Dan karena itu kita juga mengadakan penelitian bahwa yang peduli kesehatan itulah ibu rumah tangga. Maka ditambahin lagi kalimatnya di situ. Ibu memberi kami Yakult. Gitu. Jadilah kata-kata saya minum 2. Nah, cuman ya perkembangan akhirnya menjadikan itu seakan-akan identik Yakult itu minum 2 botol gitu. Jadi tujuannya itu sebenarnya mau mengedukasi bahwa ya untuk membantu pencernaan makanan, di mana orang makan 2 kali sehari, jadi ini Yakult baik diminum 2 kali sehari. Benar. Tapi kemudian yang benar-benar melekat adalah saya minum 2. Iya, menjadi dosis. Menjadi dosis. Iya. Kemudian ada satu hal lagi nih yang belakangan masyarakat juga sangat menotis ini Pak. Di mana-mana kita bisa menemukan yang namanya Yakult Lady. Iya Pak. Nah itu dalam pandangan Pak Antonius, itu makna strategis dari model distribusi yang dilakukan itu sebenarnya apa ya Pak? Itu kan berbasis hubungan manusia ya. Langsung itu. Ya. Jadi mungkin hanya Yakult ya yang punya ya sistem ini ya. Dan mulai tahun 91 di Indonesia. Kalaupun ada yang ya nyontoh-nyontoh nggak apa-apa lah. Biasa kan orang mencoba mengusahakan dirinya untuk mencontoh gitu ya. Dan biasanya orang yang nyontoh itu biasanya orang-orang yang malas, gak kreatif lah ya. Nah, jadi Yakult Lady ini menjadi sebuah tren dalam menjangkau masyarakat dalam rumah tangga. Di Jepang pun sudah ada Yakult Lady ini. Udah di Jepang. Sudah ada, tahun 60-an sudah ada di Jepang. Jadi kami berdiri tahun 91, Yakult Lady sudah ada sebelumnya, malah waktu soft launching.
Bahkan Yakult Lady yang pada waktu itu masuk di Yakult tahun 90 sampai hari ini masih ada. Oh, masih. Masih ada. Kenapa ada? Karena Yakult Lady itu adalah sebuah sosok yang tadinya dari kelompok masyarakat yang punya waktu banyak terbuang, ibu-ibu terutama, Ya, oh. dan yang kegiatannya sebenarnya bisa produktif karena usianya masih produktif. Inilah kami coba rekrut, kami coba bina, kasih training sampai 2 bulan, agar mampu menjadi independent dealer Yakult dalam komunitas 1.200 kepala keluarga. Jadi satu itu dia buat 1.200 kepala keluarga. Jadi zona area yang sudah dibentuk. Nah, dengan 1.200 kepala keluarga itu apa yang terjadi? Akibatnya secara otomatis dan otodidak, Yakult Lady itu mampu bersosial dengan baik. Yang tadinya pemalu, rada sungken, rada apa, akhirnya ngoceh gitu. Dan selain itu, tadinya dia nggak dikenal oleh siapa-siapa, di RT-nya juga nggak siapa-siapa. Tapi karena 1.200 orang dia kunjungi, akibatnya dikenal orang. Bahkan kadang itu dia hafal nama-nama kita lah, Pak. Itu harus. Kadang disapa. Itu harus. Karena coba Mbak Lili bayangkan, kalau 5 tahun dia rutin itu aja yang dikunjungi, sama. pasti dong hafal. Iya. Bahkan boleh saya bilang Yakult Lady itu malah bukan nama lahirnya, dia terlahir lagi sekarang ini yang dikenal orang. Yang dikenal ada Mbak Yakult. Mbak Yakult. Padahal mungkin akte lahirnya bukan Watika, Lindaka atau apa gitu. Namanya yang lebih dikenal Mbak Yakult. Iya, tapi itu juga nggak potong kambing ya. Jadi itu sekarang ada berapa banyak tuh, Pak? Ada 11.300 plus di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dan target kami tahun ini 11.700. Oh, ya. Itu rekrutmennya seperti apa tuh, Pak? Tahu mereka? Kita kunjungi ke rumah-rumah ya. Jadi misalnya ada zona yang kosong. Atau zona karena mungkin yang sebelumnya ada di sana udah pindah orangnya. Atau ini zona yang baru dibentuk perumahan. Kita carilah 1 orang dari 3 orang. 3 orang kita rekrut. Dari 3 orang ini kita coba 1 orang kita angkat menjadi calon Yakult Lady, kita bawa ke kantor, kita lakukan seminar, kita latih di lapangan 2 bulan, baru dia lepas. Kenapa 2 bulan? Karena kita ingin membuktikan bahwa di area itu ada pelanggan, di area itu ada banyak masyarakat, dan di area itu ada demand. Nah, setelah itu tercapai sampai ke level UMP-nya, baru kita lepas. Yakult Lady boleh jalan sendiri. Sudah 35 tahun dan itu masih terus bertahan ya, Pak? Iya, harus dong, Mbak. Wah, luar biasa. Nah, pemirsa, ini makin seru perbincangannya, tapi kita break dulu sejenak. Jangan kemana-mana karena ada yang mau lewat berikut ini. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya. Oke, kita kembali lagi dari redaksi SUA. Jadi, Pak Antonius, kalau kita lihat
Yakult itu brand yang tidak banyak meluncurkan varian ya Pak. Bahkan kalau di Indonesia sendiri dalam 35 tahun orang kenal persis Yakult yang botol merah ini. Nah itu apakah merupakan strategi yang disengaja untuk jaga positioning merek atau gimana tuh Pak? Memang kita harus membuat fondasi dulu agar tidak sampai bias persepsi orang ya. Jadi kan mengenai brand ini kan tergantung asosiasi daripada konsumer ya. Nah sehingga kami masih waktu itu mempertahankan itu, namun dinamika yang berubah terutama pasca adanya COVID, perilaku yang berbeda semua. Sehingga kami juga harus berpikir bagaimana mengabsorb perilaku di masyarakat ini. Sehingga kami coba lakukan penelitian-penelitian baik di internal dan di eksternal, dan akhirnya kita mencoba mulai memberikan tambahan-tambahan tertentu. Jadi misalnya kita yang tadinya original seperti itu Yakultnya, kita keluarkan Yakult warna biru karena apa? Ternyata ada banyak orang cari Yakult dengan kadar gula yang lebih rendah, dan juga ada banyak orang berpikir mengenai Yakult ini adalah yang punya efek kepada yang lain. Nah, kami tambahkan di situ vitamin D dengan vitamin E. Kan D itu untuk tulang dan gigi, vitamin E untuk kulit. Nah, kami tambahkanlah itu dengan gula yang lebih rendah untuk bisa mengabsorb market yang sudah ada. Jadi mereka waktu itu nyari sampai ke Singapura, ke Malaysia. Nah, kemudian kita produksi sendiri sudah ada. Kemudian sekarang kita keluarkan Yakult yang rasa mangga tahun yang lalu karena baru tahu, ya, karena ternyata yang Gen Z ini ya, mereka mendisertifikasi yang itu untuk si mamanya atau mbahnya yang orang muda ada konsumsi. Akhirnya kita keluarkan lah yang sekarang rasa mangga. Iya. Dan kita tambah vitamin D. Jadi untuk Gen Z yang sedikit-sedikit mager, ada vitamin D-nya. Jadi ya walaupun di gedung tapi kecukupan lah. Jangan sampai keropos tulangnya gitu. Karena mager Pak. Jadi tadi ya Pak, dikokohkan dulu itu tadi image brand dia sebagai minuman kesehatan itu, ya, baru kemudian diikuti variasi rasa dan sebagainya itu ya Pak. Ya. Jadi kami tetap pada produk yang probiotik, ya karena kita mau menjaga posisi ini terus. Namun probiotik itu pun bisa divariasikan menjadi sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan. Ini mengenai tren kesadaran mengenai kesehatan pencernaan nih Pak ya, terutama kesehatan usus itu semakin meningkat seluruh dunia. Kalau di Indonesia sendiri seperti apa Pak yang dilihat Yakult sejauh ini? Ya, kesadaran atas pencernaan semakin tinggi. Kita mungkin bisa melihat banyak sekali sekarang varian-varian produk yang dari basis susu, yogurt lah, yang apa segala macam itu kan yang sesuatu mandatori untuk pencernaan kita. Gitu. Dan orang mendapat kesempatan dengan adanya kepedulian atas kondisi pencernaan ini. Gitu. Dan bukan hanya produk susu, herbal juga banyak yang mengambil ranah ke situ. Jadi saya pikir masih akan berkembang ya. Apalagi kita 288 juta penduduk Indonesia, belum tentu bisa menjangkau hal itu. Padahal ini kebutuhan yang dairy produknya, gitu. Jadi di Indonesia sendiri memang sudah tumbuh itu Pak ya kesadaran mengenai kesehatan pencernaan. Dan karena ada banyak produk-produk juga yang berpikir bahwa dia adalah segmentasi untuk kelompok tertentu. Sehingga menurut saya akan lebih seru lagi nanti segmentasi dan juga kategori produk di masa depan. Kalau di Indonesia kan kita masih general ya. Kalau di Jepang itu ada namanya marknya itu FOSHU, itu Food for Specified Health Uses, makanan untuk tujuan kesehatan tertentu. Misalnya ibu hamil hanya boleh ini, atau anak hanya boleh ini. Ini ada lingkarannya, ada cycle-nya di situ. Kita belum masuk ke sana. Tapi saya yakin akan ke sana nantinya. Makanya Yakult pun kami selain daripada minuman susu fermentasi, kami punya obat basisnya juga bakteri
Kosmetik juga basisnya bakteri. Ya, yogurt juga basisnya bakteri. Berbasiskan bakteri ini banyak produk yang kami buat. Sudah beredar di Indonesia? Belum. Oh, di Jepang. Ya. Oh. Sekarang mereka udah 90 tahun kan kita. Makanya tadi saya bilang kita masih baru 35 tahun. Dan memang R&D-nya ada di sana ya, Pak? R&D-nya di sana. Nah, ini kita sekarang ada di era digitalisasi. Tadi kalau kita sempat singgung tentang Lady Yakult, itu kan berarti strategi pemasaran yang human to human. Tapi sekarang banyak juga yang sudah beralih ke digital, bahkan masuk ke e-commerce dan sebagainya. Nah, ini bagaimana Yakult memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat strategi bisnisnya? Kalau dari e-commerce kami sudah ada. Di online sudah ada. Official store di sana? Ya, sudah ada. Cuman ini tanggal berapa? 24 ya. 11 hari lalu. Jadi baru bulan sekarang ini. Baru 11 hari lalu? Mungkin karena mau keluar pertanyaan dari SWA. Jadi baru 11 hari yang lalu? Ya, itu yang pertama, jadi kami sudah ada di online. Terus yang kedua tentunya semua platform media sosial kami harus terlibat. Cuman balik lagi, di situ kami mengutamakan kepada edukasi masyarakat tentang informasi probiotik. Tetap ya, Pak? Tetap. Karena apa? Probiotik itu harus kita gaungkan. Karena sekarang ini orang masih nggak begitu peduli dengan probiotik. Padahal probiotik itu akan bisa membuat daya tahan tubuh kita 70-80% aktif. Karena adanya bakteri baik di tubuh kita. Bakteri baik ini akan menyerap nutrisi yang ada menjadi energi di tubuh kita untuk kita bisa aktif bergerak. Dengan adanya bakteri baik yang masuk ke dalam tubuh, sehingga bakteri merugikan yang tadinya menguasai di usus kita itu tertekan. Nggak ada lagi, jadi nggak bisa mengkonsumsi nutrisi yang ada sudah diambil bakteri baik. Kemudian dia memproduksikan asam, namanya asam laktat. Asam laktat yang disukai bakteri merugikan, karena bakteri merugikan sukanya dunia basah. Nah, jadi asam laktat ini menjadikan bakteri yang merugikan itu tidak nyaman dan keluar bersama BAB kita, sehingga pencernaan kita menjadi lebih baik, lebih sehat, napas kita nggak bau, dan bila rutin kita lakukan nggak terjadi kekakuan otot di tubuh kita, dan kemudian elastisitas kita kulitnya lebih bagus karena terpenuhi, niasinnya terpenuhi di tubuh, dan tentunya nggak ada penuaan dini karena otot tulang kita bisa juga terjaga dengan baik kan. Ini penting sekali probiotik ini. Makanya kami kami bersyukur hanya Yakult yang diizinkan pemerintah Indonesia sebagai klaim probiotik. Hanya Yakult, yang lain tidak. Karena apa? Untuk mendapat klaim probiotik itu nggak gampang. Bakteri yang ada itu harus sampai bukan spesies, bukan genus, tapi harus strain. Jadi anak cucu cicitnya, dan itu sudah harus terbukti belasan tahun, itu harus dilihat perkembangan sampai tidak ada yang menjadikan patogen, nggak ada menjadi kontamini. Itu baru dapat izin sebagai probiotik. Strict banget ternyata ya, Pak? Sangat. Makanya saya bilang ini probiotik perlu harus dijelaskan kepada masyarakat. Dan bukan hanya masyarakat umum. Kami pada waktu FPPG atau dapur pesan Yakult untuk siswanya, kami jelaskan ini kepada mereka. Pentingnya probiotik itu gitu. Jadi anak sekolah, ibu rumah tangga, bahkan sampai dengan tanggal 14 yang lalu, saya roadshow ada 5 daerah melakukan seminar Sokuiku. Sokuiku adalah ilmu belajar tentang makan siang sekolah di Jepang. Sokuiku. Memang rada kejawa-jawaan ya. Tapi Jepang. Sokuiku. Pelajarannya namanya Kyusoku. Ya, belajar makan siang di Jepang di sekolah disebut dengan Sokuiku. Saya mengundang pembicara dari sana, pembicara yang sudah pakar untuk penjelasan itu. Kemudian beberapa orang profesor dari kampus, kemudian persatuan ahli gizi. Saya minta ikut terlibat di situ, dan orang BGN terlibat di situ untuk mengerti mengenai makan siang sekolah di Jepang itu. Ini loh formulanya, ini loh kebutuhan kalorinya, gizinya. Jadi ada ikut orang BGN di situ, Pak? Banyak.
banyak. Bukan hanya bagian, persagi, mahasiswa gizi. Iya, mahasiswa gizi. Itu ikut. Dan itu 5 hari ya. Saya lakukan Rosot Jakarta, Bali sama Jakarta, Denpasar sama Surabaya. Gitu. Dan itu ada di Poltekkes, ada di Arya Duta Hotel, ada di Bali, ada di Surabaya. Cukup banyak. 2.000-an orang. Dan itu belajar mengenai Sokwiku karena ini adalah merupakan benchmarking kita. Gak hanya sekedar makan bergizi, tapi apa parameternya? Data yang ditunjukkan pada waktu itu, tahun 1948, orang Jepang itu umur 16 tahun masih 140 cm. Umur 14 tahun, masih 140 cm. Tetapi tahun 2020, orang Jepang umur 14 tahun itu sudah 160 sampai 167. Itu efek perbaikan nutrisi. Perbaikan nutrisi. Jadi ini kalau bisa begitu, kenapa kita enggak? Makanya saya bilang, bukan karena saya tertarik banget dengan program-program yang ada sekarang ini secara membagi putu, enggak. Tapi kalau BGN bisa melaksanakan tugasnya untuk Indonesia Emas 2045 melalui makan siang bergizi ini, saya selalu bicara bahwa bukan makan bergizi gratisnya buat saya, tapi makan bergizi. Bagaimana membantu gizi itu? Jadi nggak cuma tugas distribusinya, tapi memperhatikan gimana nutrisinya itu bisa diserap. Karena gini Mbak Lili, jangan sampai kita makan daun singkong, keluar daun singkong. Itu sering terjadi loh, kita makan sayur, keluar sayur. Artinya apa? Pencernaannya tidak bisa mengabsorb gizi yang harusnya diabsorb. Nah, bagaimana ini bisa diabsorb? Perbaiki pencernaan. Bagaimana pencernaan yang baik itu? Tentunya istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, kelola stres. Kan gak gampang ini. Apalagi bicara stres. Oh, kita ini kalau nggak stres nggak ada namanya gitu kan. Nah, jadi ini gimana caranya kita buat probiotik menjadi suatu kekinian untuk abad 21. Termasuk kepada anak-anak yang mager, ibu-ibu yang maunya modis, tapi dari luar, dari dalam enggak. Oh iya, perawatan luar, tapi ternyata kuncinya ada di dalam. Kalau kita bisa vitamin E-nya kita pertahankan, kan nggak usah harus mani-pedi pakai merkuri. Skincare. Iya, cukup dengan elastisitas kulit diperbaiki gitu. Itu penting sekali. Dan itu yang buat saya merasa probiotik harus menjadi tren. Salah satu kuncinya nih ya, biar nutrisi kita terserap baik gitu ya. Dan daya tahan tubuh kita kuat. Jadi nggak terjadi COVID. Kalaupun COVID ya udah kita punya imunitas kok. Tapi Pak Noni, saya penasaran dengan tadi, baru 11 hari ada di e-commerce. Kenapa akhirnya kemudian memutuskan untuk masuk e-commerce? Kita harus berani bertanggung jawab bahwa produk ini harus ditangani dalam keadaan benar. Jadi harus disimpan pada suhu antara 0 sampai 10 derajat Celcius sampai di tangan konsumen. Yang kedua, harus terjangkau dari tempat distribusi. Jangan sampai di gunung mintanya nggak bisa dikirim. Yang ketiga, kami harus pastikan harganya jangan sampai bukan di konsumen. Sehingga semua harus dipersiapkan dengan baik, dan kebetulan ada dapat penjelasan yang kami bisa membuat percaya diri memutuskan jalan. Jadi ternyata untuk mendistribusikan produk seperti ini tuh butuh support system yang benar-benar mantap, harus sesuai standar. Harus sesuai standar. Karena gini, saya percaya, oke, Yakult itu baik untuk pencernaan, baik itu Yakult itu enak. Ternyata saya pesan, yang saya dapat Yakult yang sudah asam karena nggak disimpan dalam pendingin dan penanganan distribusi nggak benar. Saya kecewa dong. Kalau saya bukan silent action, kalau saya silent action, saya nggak ngomong sama orang, tapi saya nggak akan pernah minum lagi. Berhenti beli. Padahal ilmu matematik, ilmu marketing katanya nggak boleh. Kalau ada silent action, itu bahaya besar, gitu. Kita lebih bagus terima komplain, gitu, daripada kita didiamkan. Apalagi konsumen sekarang, Pak, begitu ada yang ini komplainnya langsung ngasih testimoni di jempolnya. Testimoni di media sosial, disebarin viral. Dulu saya percaya kalau jempol katanya bagus. Iya dong. Kalau sekarang saya bilang jempol bahaya. Iya dong. Betul. Gitu. Jadi brand sekarang
salah satu tantangannya itu ya Pak. Ya. Karena konsumen sudah bisa secara terbuka ngasih komentar di publik tanpa harus. Nah, ini sebagai penutup Pak Antonius, ini gimana melihat masa depan industri probiotik dan minuman kesehatan di Indonesia? Ya mungkin dalam 5 tahun ke depan mungkin Pak. Yang pertama, setiap hari ada orang lahir. Setiap hari ada pertumbuhan. Tapi nanti akan menjadi gen alpha, gen beta, itu akan mendominasi nanti ya 10 tahun yang akan datang. Dengan pola mereka yang terdidik dari dunia digital. Nah, ini perlu di sana juga masuk isu-isu tentang probiotik dan juga kesehatan agar jangan sampai sakit dulu baru sehat. Kita tidak mau hal tersebut. Dan tentunya akan berkembang. Karena yang sekarang Gen Z, ya mama-mama muda, mereka juga kan, kalau kita lihat pola belanja online-nya kan tinggi. Ini kan mengedukasi anaknya di kemudian hari. Dan ini yang menjadi challenging buat semua industri. Bukan hanya industri makanan minuman. Pemerintahan juga industri. Ya, pemerintahan itu industri sebetulnya. Cuma karena pemerintah, gitu kan. Baik, pemirsa, sayang sekali nih ya. Sebenarnya masih seru sekali Pak Antonius. Tapi kita dibatasi waktu. Terima kasih banyak Pak Antonius sudah berbagi cerita perjalanan Yakult 35 tahun di Indonesia dan gimana strateginya menjaga relevansi merek. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa saya meminta Pak Antonius ada closing statement, pesan apa yang mau disampaikan untuk pemirsa atau masyarakat Indonesia secara umum. Terima kasih. Masyarakat Indonesia melalui kegiatan di SWA hari ini saya mau sampaikan bahwa yang pertama, mencegah itu lebih bagus daripada mengobati. Saya sudah ikutin ini sejak saya tahu baca bahwa mencegah lebih bagus daripada mengobati. Artinya kita jangan sampai sakit baru tahu bahwa sehat itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua, usus yang sehat bisa membawa kita pada umur yang panjang dalam keadaan bahagia. Usus yang sehat. Jadi dengan sehatnya usus kita, daya tahan tubuh kita terjaga dengan baik, kita terhindar dari gangguan-gangguan, dan tentunya kita memperoleh energi yang bisa kita lakukan untuk aktivitas setiap hari. Dan yang ketiga, saya berharap untuk semua masyarakat yang ada, mari kita menjaga kesehatan, karena kesehatan itu diawali dari pencernaan yang baik sebelum kita sakit. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Antonius, dan demikian perbincangan kita hari ini. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa lagi di episode-episode lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 40 tahun, majalah SWA menjadi saksi perjalanan bisnis di Indonesia. SWA hadir menyaksikan lahirnya para pengusaha baru, perjuangan para pemimpin perusahaan, hingga perjalanan para profesional terbaik. Setiap kisah sukses yang SWA sajikan adalah refleksi dan inspirasi untuk pertumbuhan bisnis yang lebih kokoh, inovatif, dan berkelanjutan. Majalah SWA terbit perdana pada 10 April tahun 1985, yang merupakan hasil kerjasama antara Yayasan Sembada Swakarya dengan PT Graffiti Pers. Majalah SWA awalnya bernama SWA Sembada, bertujuan mendukung kemandirian nasional dengan mendukung tumbuhnya perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Pada tahun 1995, SWA mendirikan Spot, anak usaha yang menyediakan jasa layanan komunikasi corporate. Layanan yang disediakan antara lain membantu penerbitan corporate in-house journal, anniversary books, corporate brochure, annual reports, dan corporate peripherals. Pada tahun 2000, Spot merambah bisnis pelatihan ingredient dan penerbitan buku, yang merupakan cikal bakal dari SWA Publishing. Pada tahun 1998, SWA mendirikan SWA Network. SWA Network adalah anak usaha yang menyediakan layanan corporate event dan belakangan fokus menyelenggarakan event-event majalah SWA. Pada tahun 2001, SWA mendirikan Business Digest, yang merupakan unit bisnis yang bergerak di bidang survei bisnis.
Business Digest melakukan berbagai survei untuk memenuhi kebutuhan dunia bisnis, juga membantu mereka menghasilkan solusi bisnis terbaik. Saat ini Business Digest juga banyak melakukan omnibus survey untuk menghasilkan best practices dan indikator di bidang marketing, manajemen, dan komunikasi korporat. Di tahun 2003, Swasembada melakukan rebranding dengan mengganti logo dan menghilangkan kata sembada pada namanya, serta menambahkan tagline "Di mana bisnis bergerak" yang mencerminkan positioning sebagai media yang hadir bersama denyut dan aktivitas bisnis di Indonesia. Sebagai media yang bertekad memberikan solusi dalam pengelolaan bisnis, memasuki milenium 2000, SWA banyak melakukan survei-survey, assessment, dan pemeringkatan untuk memvalidasi pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia, dan tentunya agar mendapatkan best practices yang bisa dijadikan benchmark dan sumber inspirasi kalangan bisnis. Beberapa topik survei dan asesmen tahunan yang diselenggarakan oleh SWA dan telah berlangsung lebih dari 10 tahun adalah Indonesia Most Trusted Company, bekerjasama dengan Indonesia Institute for Corporate Governance, Indonesia Best Print Award, bekerjasama dengan Mars Digital, Indonesia HR Excellence, bekerjasama dengan LMFEB UI, SWA 100, bekerjasama dengan Sun Value Management, Indonesia Original Brand, dan Indonesia Green Sustainable Company. Selain diangkat sebagai sajian utama, hasil riset dan asesmen tersebut juga diangkat ke dalam conference and awarding, yang tentunya dikelola unit bisnis SWA, yaitu SWA Network. Pada tahun 2004, SWA menerbitkan majalah yang fokus membahas marketing dan komunikasi, yaitu majalah Mix Markom. Dalam perjalanannya, Mix Markom menyelenggarakan berbagai rekognisi dan anugerah untuk mensupport para profesional komunikasi dan marketing Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan program-program bermutu yang tentunya bisa dijadikan sebagai best practices di Indonesia, seperti Public Relation of the Year, Brand Communication Excellence, Markom and Corkom Dream Team, Product of the Year, dan Corporate Sustainability Initiative. Pada tahun 2005, SWA mengembangkan portal berita bisnis swa.co.id dan juga meluncurkan portal berita mix.co.id di tahun 2011 sebagai channel extension majalah Mix Markom. Seiring dengan perkembangan media sosial, kanal majalah SWA dan majalah Mix Markom pun diperluas dengan menghadirkan @SWA-Media Inc. dan @majalah_Mix Markom di platform Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan LinkedIn. Pada tahun 2006, SWA melahirkan divisi penerbitan buku SWA Publishing yang mencetak buku-buku bermutu di bidang bisnis. Buku terbitan perdananya adalah Best CEO. Pada tahun 2010, pengelolaan SWA tidak lagi di bawah Yayasan Sembada Swakarya, tetapi di bawah PT SWA Media Business. Pada tahun 2024, SWA meluncurkan podcast Biskom yang bekerja sama dengan LSPR Institute of Communication and Business serta podcast dari redaksi SWA. Podcast tersebut juga merupakan kanal ekstensi dari konten-konten di majalah maupun portal swa.co.id dan mix.co.id. Di tengah tantangan perkembangan teknologi digital yang mendisrupsi industri media, atas perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, SWA Media Group masih bisa hadir mendukung dunia bisnis Indonesia. Terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada para partner yang telah berkenan mendukung kami hingga saat ini. Di tengah tantangan disrupsi digital, dukungan para partner menjadi sangat berarti bagi kami. Semoga kita bisa berjuang bersama menghadapi tantangan perubahan zaman di masa mendatang. Kami yakin kebersamaan dan semangat kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan jejak perubahan yang lebih besar dan bermakna. Dengan tangan yang saling menggenggam, kita tidak hanya membangun hari ini, tetapi juga menapaki masa depan yang lebih gemilang serta penuh makna bagi dunia usaha dan masyarakat luas.